Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 19 November 2024 saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman yang saya beri tema kutukan antikris dan nabi palsu serta manusia-manusia akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia itu apabila emosi, amarah timbul, kemudian karena amarah itu tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kemudian kebiasaannya adalah mengutuk. Saudaraku, misalkan, terkutuklah engkau, anakmu akan cacat. Terkutuklah engkau akan sial, akan kecelakaan. Terkutuklah engkau, biarlah engkau melarat selama-lamanya, dan banyak macam sumpah serapah atau kutukan yang keluar dari mulut manusia yang sedang emosi. Kalau orang sedang emosi, yang ada itu adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang mulutnya itu senang dengan kutukan. Jadi mereka senang sekali mengutuk, ya saudaraku, sedikit emosi, sedikit marah, sedikit tidak sependapat, itu kemudian langsung mengutuk. Nah, sebetulnya mengutuk itu merupakan sesuatu yang tidak baik, ya saudaraku. Meskipun Tuhan Yesus pernah mengutuk, tapi yang dikutuk pohon ara, artinya tidak menimbulkan satu kerugian. Bahkan itu sebetulnya yang dimaksud juga bukan pohon ara, tetapi manusia yang tidak bisa berbuah ketika Tuhan menghendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan beritahu saudara, ini dulu pernah saya sampaikan ya, bahwa kutukan, sumpah serapah, itu siapapun yang mengatakannya, maka semakin seseorang itu mengutuk, semakin berkuasa seseorang itu mengutuk, maka makin manjur kutukannya, ya saudaraku. Karena kutukan itu membekas di hati setiap orang yang dikutuknya. Misalkan seorang bapak atau seorang ibu atau seorang nenek ya mengutuk cucunya atau bahkan mengutuk orang lain, maka kutukan itu akan terngiang-ngiang di dalam pikiran orang yang dikutuk. Dan siapa yang bekerja di balik kutukan itu, saudaraku? Yang bekerja di balik segala kutukan itu adalah kuasa kegelapan atau iblis. Saudaraku, jadi kalau saudara ingin lepas dari kutukan, entah yang mengutuk itu mungkin kerabat, kawan, atau orang yang membenci saudara, kalau saudara ingin lepas dari kutukan, maka saudara harus berdamai dengan Tuhan. Saudara harus clear terhadap Tuhan, menyelesaikan dosa-dosa terhadap Tuhan. Maka kutukan apapun yang ditujukan kepada saudara itu tidak akan mempan. Bahkan kutukan itu akan balik mengenai kepada orang yang mengutuk. Jadi saudaraku, sebenarnya bagaimana cara kerja kutukan? Kemudian juga masuk di dalam kutukan itu sumpah serapah, ya. Seperti tadi saya sampaikan, biarlah kamu celaka, biarlah anakmu nanti cacat. Saudaraku, itu kutukan, sumpah serapah. Kutukan itu diperdengarkan, yang menyuarakan kutukan itu biasanya dari seseorang kepada orang lain, dan kemudian kata-kata itu diklaim oleh iblis. Kalau firman Tuhan itu yang ngeklaim adalah Roh Kudus, saudaraku. Tetapi kalau kutukan itu yang ngeklaim itu dari kuasa kegelapan. Saudara, jadi apabila ada orang yang mulutnya mengutuk atau melakukan sumpah serapah, itu dari dimensi gaib, iblis bersorak-sorak. Karena setan dan iblis dari alam maut, dia punya kerjaan, saudaraku, yaitu melaksanakan kutukan-kutukan tersebut.
Jadi perhatikan baik-baik. Di balik setiap umpatan, kutukan, cacian, makian, itu yang bekerja adalah iblis. Kalau ada seseorang mulutnya itu mengutuk, maka di dimensi gaib, saudaraku, iblis bersorak-sorak karena mereka mendapatkan job, mereka dapat kerjaan untuk menggenapi segala sesuatu yang negatif, yang buruk tadi, kecelakaan tadi, saudaraku, hal-hal yang jahat tadi, saudaraku, itu iblis yang ngerjakan dan itu diklaim oleh iblis. Dan untuk mematahkan kutukan, kita harus dekat pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pelaksana dari kutukan itu adalah iblis, ya, saudaraku. Apabila orang yang dikutuk itu tidak berada di dalam lindungan Tuhan, nah bisa jadi nanti kena betulan dan terjadi betulan. Karena seperti tadi saya sampaikan, kutukan itu akan terngiang-ngiang di dalam pikiran hati orang yang dikutuk itu, saudaraku, dan menjadi satu peperangan spiritual, saudaraku, di mana kalau orang itu tidak mendekatkan kepada Tuhan, kutukan itu bisa jadi betul. Oleh karena itu, saudara, ketika menghadapi dunia yang saat ini mulutnya banyak sumpah serapah, banyak kutukan, banyak cacian, makian, sumpah serapah yang menghendaki hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kutukan itu tidak terjadi, supaya kutukan itu bahkan balik mengenai orang yang mengutuk itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di mana terdapat banyak kata-kata kutukan, itu adalah suasana yang tidak baik. Tentunya ini bukan suasana bait suci Allah. Bahkan seandainya itu terjadi atau dikerjakan oleh orang yang sudah percaya, itu saya yakin orang tersebut di dalam rohaninya adalah orang yang kanak-kanak rohani, saudara. Dan kutukan ini tidak hanya terjadi di dalam lingkup orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan di dalam pelayanan, saudaraku, sering terjadi kutukan yang halus, ya, saudaraku. Kutukan yang halus itu misalkan begini: kamu kalau tidak mengikuti apa yang saya mau, kamu kalau tidak mengikuti apa yang saya katakan, kamu akan sial. Saudaraku, di dalam pelayanan sering ada seperti itu, semacam intimidasi, saudaraku. Makanya di dalam pelayanan kegerakan ini saya selalu membiarkan keadilan Tuhan itu yang berjalan, saudaraku, membiarkan keadilan Tuhan itu mengalir dan berjalan. Saya tidak mau mengutuk siapapun, mengutuk orang saya tidak mau, saudaraku, mengutuk musuh pun saya tidak mau, saudaraku. Saya membiarkan keadilan Tuhan itu berjalan. Jadi di dalam dunia pelayanan pun, saudaraku, ini ada kutukan-kutukan alus, bahasa Jawanya gitu, saudaraku, ya. Sepertinya dia membawa firman, tapi sebetulnya, saudaraku, dia sedang nyindir, atau kalau kamu nggak ikut saya, awas loh, kamu nanti kena celaka. Nah, kayak gitu, saudaraku. Ini kutukan halus yang terjadi di dunia pelayanan, dan semacam ini pun nggak boleh, karena seharusnya, saudaraku, di dalam pelayanan itu, saudaraku, kita membiarkan keadilan Tuhan itu berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman, orang-orang yang mulutnya tak terkendali, sembarangan, serampangan, ini kemudian akan mengutuk, kemudian sumpah serapah, dan juga hujat. Makanya antikris itu di dalam mulutnya digambarkan di Wahyu pasal 13 itu penuh dengan hujatan, penuh dengan kutukan. Saudara, jadi di akhir zaman ini orang-orang yang mulutnya tak terkendali ini akan mudah sekali mengutuk, sumpah serapah, menghujat, saudara. Dan saya beritahu saudara, kebiasaan saling hujat, saling caci maki, saling kutuk, itu adalah kebiasaan dari kanak-kanak rohani. Kalau saudara melihat kanak-kanak bertengkar, mereka
biasa saling hina, saling umpat, saling kutuk begitu. Saudaraku, itu ciri kalau meskipun itu dilakukan oleh orang percaya, tetapi saya yakin itu orangnya kanak-kanak rohani. Sebab orang yang dewasa rohani, mereka tidak akan suka saling mengutuk, saling mencaci. Saudaraku, tidak akan suka saling menghujat, tidak akan suka. Nah, orang yang suka saling menghina, saling mencibir, itu mencerminkan kalau rohaninya itu kanak-kanak atau pelataran. Maka nanti, saudaraku, orang yang memiliki sifat mulut yang suka menghujat, suka mengucapkan kata-kata kasar, mengutuk, saudaraku, itu akan tertinggal bersama dengan antikris. Saudaraku, karena pakaiannya compang-camping, saudaraku, kepribadiannya buruk, ucapannya buruk, ditandai dengan ucapan yang masih kotor. Saudaraku, pakaiannya compang-camping dari pandangan Tuhan seperti itu, karena ucapannya itu kotor. Katanya sudah percaya, tetapi ucapannya masih kotor, pakaiannya compang-camping, tidak layak masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba. Padahal disyaratkan nanti orang yang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, mereka itu memakai kain lenan halus yang putih, bersih, dan berkilau-kilauan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga nanti akan beritahu saudara perbedaan orang-orang yang tertinggal, perbedaan orang-orang yang harpaso. Harpaso itu apa? Yang dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian perbedaan dengan orang yang diungsikan, yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan mereka orang-orang yang memiliki mulut suka mengutuk, itu nanti pasti tertinggal, saudaraku, di masa antikris. Dan di masa antikris itu dunia akan dipimpin oleh sang raja ribut, raja yang suka mengutuk, saudaraku, yang namanya antikris. Saudaraku, ini raja kutuk, saudaraku. Ini antikris namanya. Ini bukan hanya berkuasa atas satu negara ini, tapi akan berkuasa ke seluruh penjuru bumi. Antikris itu penguasa seluruh penjuru bumi di akhir zaman yang akan berkuasa selama 42 bulan atau 1260 hari. Dia tokoh pemimpin dunia, tapi mulutnya itu penuh dengan kutukan, kutuk sana, kutuk sini, saudaraku. Hasut sana, hasut sini. Saudara, kalau di media saja bisa mengutuk sedemikian, saya tidak bisa bayangkan itu kalau di luaran bagaimana, yang tidak diliput dengan media. Mungkin lebih kotor lagi ucapan mulutnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang-orang yang mulutnya kotor, suka mengutuk, itu di akhir zaman pasti tertinggal di masa antikris. Saudaraku, tidak harpaso maupun diungsikan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 6 ya. Jadi orang-orang yang tertinggal di bumi di masa antikris, mereka akan bersama-sama dengan pemimpin dunia yang saya sebut sebagai raja ribut, raja kutuk, yaitu antikris. Mulutnya super kotor dan penuh dengan hujat sana, hujat sini, cemooh sana, cemooh sini. Saudaraku, pemimpin dunia akhir zaman itu nanti. Saudaraku, Wahyu pasal 13 ayat yang kelima dan keenam saya bacakan sendiri. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi masa antikris itu 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari menurut hari-hari Yahudi, penanggalan Yahudi. Saudaraku, ayat yang ke-6 saya lanjut. Lalu ia membuka mulutnya, menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Saudaraku, jadi antikris maupun pengikut-pengikutnya itu mulutnya kotor, kesukaannya hujat sana, hujat sini, kutuk sana, kutuk sini. Saudaraku, ini roh antikris di akhir zaman, saudaraku. Melainkan orang-orang bijaksana, mereka tidak akan memiliki kesukaan mengutuk.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang bijaksana, orang-orang yang nanti akan harpaso yang diungsikan itu tidak memiliki mulut yang suka mengutuk, mengeluarkan kata-kata kotor, cacian, hinaan, hujatan. Dijauhkan dari hal itu. Nah, makanya saya menyarankan saudara supaya puasa mulut, supaya dari mulut kita ini jangan mengeluarkan kata-kata buruk, umpatan, hujatan, cacian, makian, kutukan, dan lain sebagainya. Kita berpuasa dari hal-hal itu. Itu nanti akan menajiskan saudara dan membuat saudara nanti terinjak-injak, saudaraku, di masa antikris. Dan orang-orang Kristen yang tertinggal bersama-sama dengan antikris di bumi selama 42 bulan itu adalah orang Kristen ya percaya Tuhan Yesus juga, tetapi ya itu tadi, mulutnya itu kotor, suka sumpah serapah. Saudaraku, mereka orang-orang Kristen yang mulutnya tidak terjaga, suka mengutuk, suka menghujat, suka sumpah serapah, kutuk sana sini, saudaraku, cemooh orang lain dengan sesuka hatinya, saudaraku. Nah, kita itu harus berempati. Kalau tidak mau dikutuki, tidak mau supaya kita dicibir, ya kita jangan menghina dan mencibir orang lain juga, saudaraku. Kita jaga mulut kita ini sebaik mungkin. Sudah, kita akan baca Roma pasal 3 ayat 13 sampai 19 ya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kemudian kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saudara, ini satu ayat yang menerangkan bahwa banyak orang, saudaraku, nanti kerongkongan mereka itu seperti kubur yang ternganga, lidahnya mudah mengutuk, penuh dengan sumpah serapah, kemudian tidak suka jalan damai, saudaraku. Mereka nggak suka jalan damai, karena jalan damai itu bisa ditempuh kalau kita berunding, kalau kita menggunakan mulut kita dengan bijaksana, baru terjadi jalan damai. Saudaraku, ya saya menghimbau pada para pemimpin, kalau ingin menempuh jalan damai di dalam satu konflik mungkin dengan negara lain, itu hindarkan kata-kata yang buruk ya saudaraku, karena perdamaian itu hanya bisa dicapai dengan mulut, ucapan mulut yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya akan memberitahu saudara perbedaan apa yang keluar dari mulut orang-orang yang tertinggal. Itu orang-orang yang rohaninya kanak-kanak tadi, kemudian yang diungsikan, itu yang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang melahirkan anak itu kemudian diungsikan, kemudian dan mereka yang harpaso atau langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Jadi cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu juga terpola rapi ya saudaraku, orang ngawur gitu tidak saudaraku, terpola rapi seperti tabernakel, yang ruang Maha Kudus langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu 12 ayat 5, yang ruang kudus itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Ini karena pakaiannya belum bagus saudaraku, nggak bisa harpaso saudaraku, harus diungsikan dulu supaya disempurnakan pakaiannya nanti menjadi bagus. Saudara, kalau yang harpaso itu saudaraku pakaiannya sudah bagus, mereka kemudian dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan terangkan perbedaan orang-orang yang tertinggal, itu pelataran, kemudian orang-orang yang diungsikan, itu ruang kudus, dan orang-orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Jadi itu cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman dari
masa antikris yang lamanya 3,5 tahun atau 42 bulan. Jadi terpola. Polanya sesuai dengan pola tabernakel. Jadi ada 3 cara ya. Yang kanak-kanak rohani ya dibiarkan terinjak-injak di masa antikris. Yang ruang kudus mulai dewasa rohani diungsikan. Yang ruang maha kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu pasal 12 ayat 5. Jadi penyelamatan Tuhan itu terpola dan akan dikerjakan di Wahyu pasal 12. Saudaraku, di sana terpola sekali, rapi sekali. Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Bagaimana caranya juga jelas, tidak ngambang, saudaraku. Ya kalau dulu bahtera, zaman Nuh itu perahu ya. Di akhir zaman enggak, saudaraku. Di akhir zaman ya harpazo, kemudian diungsikan, dan yang satu tertinggal. Kalau pada zaman Nuh ya perahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nomor 1 sekarang saya terangkan. Yang tertinggal atau yang kanak-kanak rohani, mereka itu memiliki mulut yang kotor, masih suka dengan sumpah serapah, suka mengutuk, suka berdusta. Jadi orang Kristen senangnya berdebat, panas, mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian lama-lama mengutuk juga. Saudaraku, orang macam ini juga akan tertinggal di masa antikris. Seperti ditulis dalam Roma pasal 13 ayat 13 sampai 19 ya. Roma pasal 13 tadi ya, saudaraku. Kemudian sesuai dengan pemimpin dunia yang pada saat itu memerintah. Jadi orang-orang yang tertinggal di masa antikris karena tidak bisa menjaga mulutnya, wis percaya Yesus tapi mulutnya kotor, jahat, suka mengumpat, suka mengutuk, saudaraku. Mereka akan tertinggal bersama dengan pemimpin dunia yang pada saat itu juga mulutnya itu penuh dengan hujatan. Jadi ya wis ana kancane, saling hujat, saling serang, saling maki, saling kutuk, ana kancane, saudaraku. Jadi sesuai dengan pemimpin dunia pada saat itu adalah antikris, si raja hujat, raja kutuk, raja sumpah serapah, dan berbagai ucapan kotor. Itu antikris di akhir zaman. Ya, saya kembali ini saya sampaikan pada saudara, kalau ada pemimpin-pemimpin yang dihormati kok ternyata suka mengutuk, ya saudaraku, saya tidak bisa bayangkan itu kalau di luaran bagaimana kalau dalam situasi yang tidak terlihat orang, mungkin lebih kotor lagi, saudaraku, kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kemudian yang kedua, ini orang-orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian Peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Mereka itu sudah bagus rohaninya, tetapi pakaiannya masih jelek, masih compang-camping. Imannya, saudaraku, belum memenuhi tingkatan ruang maha kudus. Saudara, akibatnya mereka harus diperbaiki selama 3,5 tahun di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Jadi, saudaraku, yang diungsikan itu memiliki karakter yang sudah baik juga mulutnya, saudaraku. Tidak suka berdusta, diam, karakter mempelai wanita. Jadi karakternya wanita, saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat 4 sampai 5. Itu orang-orang yang diungsikan. Mereka sudah bagus, tidak suka berdusta, memiliki karakter diam, saudaraku. Kemudian memiliki karakter mempelai wanita. Itu yang diungsikan. Soalnya namanya mempelai wanita kan tentunya tidak diajak berperang, ya saudaraku, makanya diungsikan ke padang belantara pengungsian. Kita akan baca ya, saudaraku, Wahyu 14 ayat 4 sampai 5, saya bacakan sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu.
dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi ini pihak wanita yang diungsikan. Jadi saya beritahu saudara ya, Wahyu pasal 12, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu mengeluarkan 3 output. Yang pertama itu yang ruang Maha Kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ini output pertama, ini ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua adalah dia sendiri diungsikan Peogo ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari karena pakaiannya belum bagus, harus didandani supaya cantik dan sempurna. Dan nanti di Wahyu pasal 19 diangkat juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang diungsikan itu memiliki karakter mulut yang tidak suka berdusta. Dia juga, saudaraku, dia juga diam, memiliki karakter mempelai wanita. Jadi karakter mempelai wanita, taat, saudaraku. Kemudian saya akan terangkan kepada saudara, ini yang orang-orang akhir zaman yang mencapai ruang Maha Kudus itu pakaiannya sudah bagus ya, saudaraku. Ini mereka yang harpaso itu memiliki karakter apa kok beda, saudaraku? Kok beda dengan yang mempelai wanita tadi? Karakternya apa yang harpaso itu? Saudaraku, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, karakternya mereka itu memiliki karakter mulut anak laki-laki seperti Musa, seperti Tuhan Yesus. Karakter anak laki-laki itu apa, saudaraku? Ini orang-orang yang nanti di Wahyu pasal 12 itu langsung harpaso loh, saudaraku. Tidak pakai diungsikan, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter mulut anak laki-laki. Kalau karakter mulut mempelai wanita tadi seperti Wahyu pasal 14 ayat 4 dan ayat 5. Taat, tunduk, diam, saudaraku. Mulut mereka tidak terdapat dusta. Tetapi karakter mulut anak laki-laki itu seperti apa? Seperti yang dicontohkan Musa, juga Tuhan Yesus. Karakter laki-laki itu apa, saudaraku? Laki-laki itu karakternya penabur benih, saudaraku. Penabur benih surgawi. Artinya apa, saudaraku? Dari orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12, yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, itu mereka adalah orang-orang yang mulutnya tidak sekedar diam dan tidak berdusta, tetapi bisa menyuarakan firman Tuhan. Dari mulutnya ini keluar benih firman Tuhan, benih dari mempelai pria surga. Nah, saudaraku, ini orang yang akan harpaso, yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Itu orang yang dari mulutnya keluar pembukaan rahasia firman. Nah, karakternya seperti yang diteladankan Musa dan Tuhan Yesus. Ya, saudara, sudah saya jelaskan berulang-ulang ya. Kenapa perbedaan antara orang-orang yang harpaso Wahyu 12 ayat 5 yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya dengan wanita yang diungsikan ke padang belantara. Kenapa itu dibedakan gitu loh, saudaraku. Nah, saudara juga ngerti tentunya. Musa dengan Yokebed itu kadar rohaninya tentunya beda. Makanya saudaraku, mereka memiliki tugas, memiliki masing-masing job description ya. Kemudian seperti Tuhan Yesus dan Maria, itu kadar rohaninya juga beda, saudaraku. Makanya tugasnya juga beda, saudaraku. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ke-6, terutama ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, itu ada perbedaan, saudaraku, antara mempelai yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat 6 dengan orang-orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Itu ada perbedaan, saudaraku. Dan perbedaannya, mereka yang harpaso itu mulutnya tidak sekedar diam, tidak sekedar tidak berdusta, tetapi bisa menyuarakan kebenaran firman Tuhan.
Dari mulutnya lahir pembukaan rahasia-rahasia firman. Dari mulutnya memancarkan benih-benih firman dari mempelai pria surga. Artinya pembukaan rahasia firman. Saudara, karakter laki-laki surgawi ini coba saya akan baca diantaranya Wahyu pasal 1 ayat 16, Wahyu 12 ayat 5, Wahyu 19 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari terik. Jadi dari mulutnya keluar pedang, keluar benih firman dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini dasarnya orang yang harpaso. Itu dari mulutnya keluar rahasia firman. Kalau yang mempelai itu taat, tunduk, diam, diungsikan. Saudaraku, tetapi yang berkarakter anak laki-laki itu dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Artinya keluar pembukaan rahasia firman. Saudara, kemudian ayat yang kelima dari Wahyu pasal 12 saya akan bacakan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini harpaso, orang-orang yang dari mulutnya itu bisa memancarkan benih dari mempelai pria surga. Saudaraku, benih firman dari mempelai pria surga. Dari mulutnya bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman. Saudaraku, jadi tidak sekedar bisa diam, bisa taat, bisa tidak melakukan dusta, tetapi juga adalah orang yang dari mulutnya sanggup mengeluarkan pedang atau mengeluarkan benih firman dari Tuhan Yesus Kristus, atau mengeluarkan pembukaan rahasia firman. Ini yang dimaksud dengan karakter anak laki-laki yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Makanya ini orang-orang spesial ya, saudaraku. Kemudian Wahyu 19 ayat 14 dan 15. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur di dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudaraku, jadi saudara jangan suka mengutuk, baik mengutuk secara frontal, terbuka, ataupun mengutuk halus ya. Mengutuk halus itu nyindir, itu juga bisa, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara juga sudah saya terangkan mengenai perbedaan orang-orang yang harpaso, yang di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Itu orang yang dari mulutnya bisa memancarkan, mengeluarkan benih firman. Dari mulutnya mengeluarkan pedang, kalau bahasa Alkitabnya, saudaraku. Maka disebut sebagai pihak laki-laki, saudaraku. Nah, pihak laki-laki ini tentunya pekerjaannya berat. Nanti di Wahyu pasal yang ke-15 mereka diserai 7 cawan murka Allah ya, saudaraku, 7 bokor murka Allah, dimana nanti di dalam 3,5 tahun terakhir di masa antikris itu mereka sudah bekerja di dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang seperti dimiliki oleh Elia, oleh Musa, oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara itu orang-orang yang diungsikan itu pakaiannya belum sempurna. Saudaraku, masih compang-camping, masih jelek, saudaraku. Oleh karena itu ketika Wahyu pasal 12 digenapi, saudaraku, maka mereka masih perlu disempurnakan. Meskipun mereka saudaraku sudah mencapai ruang kudus, tapi belum sempurna, saudaraku, sehingga nanti harus disempurnakan sampai mencapai satu kriteria seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu. Mereka nanti mengenakan pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Jadi saudaraku, selama 1260 hari itu mempelai wanita
di padang belantara pengungsian. Jadi ada yang diungsikan ya saudaraku, ada yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ketika masa antikris terjadi, ada yang diungsikan. Kalau dahulu kan cuma diungsikan semua atau bahkan diangkat semua, nggak mengerti rahasia tentang prosedur surgawi, tata tertib surgawi, seperti halnya model di dalam tabernakel. Tabernakel itu 3 tingkat, maka penyelamatan di akhir zaman, ketika banjir akhir zaman yang wujudnya adalah masa antikris itu terjadi, Tuhan menyelamatkan umatnya dengan 3 cara juga. Yang pertama, ruang Maha Kudus yang pakaiannya sudah bagus itu langsung harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian mereka yang sudah bagus imannya tetapi pakaiannya belum begitu bagus, saudaraku, mereka akan didandani di satu tempat, dipingit di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian orang-orang yang rohaninya kanak-kanak, mulutnya kotor, saudaraku, suka sumpah serapah, suka mengutuk dan lain sebagainya, padahal sudah percaya Tuhan Yesus, mereka akan tertinggal dan akan bersama-sama dengan antikris di bumi ya. Ada temannya untuk berdebat, ada temannya untuk saling hujat ya saudaraku. Jadi gitu, kalau saudara ingin supaya selamat dari masa antikris, ya saudara miliki mulut yang tanpa hujat, tanpa caci maki ya, mulut yang kudus, mulut yang disucikan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau saudara mulutnya itu penuh hujat, penuh caci maki, masih suka mengutuk, ya nanti saudara akan ketinggal di masa antikris. Di sana ada musuhnya untuk omong-omongan, untuk berdebat, untuk saling ejek, untuk saling bantah, untuk saling mengutuk ya saudaraku. Tapi saya menganjurkan supaya saudara memiliki minimal karakter mempelai wanita yang mulutnya tidak berdusta, yang memiliki karakter diam, yang memiliki karakter taat, mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Tapi teristimewa lagi kalau saudara memiliki karakter seperti Musa, seperti Elia, seperti Tuhan Yesus, yang dari mulutnya keluar benih firman. Itulah karakter anak laki-laki di Wahyu pasal 12. Itulah karakter orang-orangnya yang nanti akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ibaratnya gitu, pakaiannya sudah bagus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya.